Laju perubahan zaman dan perkembangan teknologi tentu tidak dapat ditahan ataupun dihindari. Perubahan yang tentu membawa dampak positif dan negatif ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak sekali perubahan-perubahan sosial yang berkaitan dengan moral masyarakat yang sifatnya negatif atau mengalami kemunduran. Keadaan ini dipahami sebagai suatu bentuk dekadensi moral. Nah, supaya bisa memahami lebih jauh terkait apa pengertian, contoh, dan cara mengatasi dekadensi moral, berikut akan dibahas di video. Dekadensi moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial di mana kondisi moral mengalami perubahan yang jatuh, kemerosotan atau mengalami kemunduran sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Perubahan ini sifatnya sementara ataupun terus-menerus baik disengaja ataupun tidak dan sulit untuk dikembalikan atau diarahkan seperti keadaan semula. Dekadensi moral tidak bisa lepas dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima pengaruh perkembangan teknologi dan media massa, terutama media elektronik dan internet. Hal tersebut menjadi salah satu gerbang masuk pertemuan budaya lain maupun pembentukan budaya baru, sehingga menyebabkan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial khususnya bagi remaja. Mudahnya akses internet dan sosial media seperti konten pornografi yang dulunya merupakan hal tabu, kini bisa dengan mudah diakses lewat file yang di-share oleh seseorang. Untuk itu, peran dan pengawasan orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak untuk menggunakan internet dan edukasi tentang seks adalah hal yang perlu dilakukan. Pencabulan dan pemerkosaan. Aksi pencabulan dan pemerkosaan juga merupakan salah satu dekadensi moral. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas yang semakin meningkat, adanya dorongan kuat akibat mengakses situs pornografi dan kemunduran moral karena menurunnya kepercayaan iman agama yang merupakan tonggak utama moral kehidupan. Korupsi merupakan suatu tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang. Dalam hal korupsi, Indonesia kini menduduki peringkat ke-64 dari 177 negara pada tahun 2013 dengan skor 32, sedangkan Singapura di posisi 173 dengan skor 86 dan Malaysia di posisi 173 dengan skor 50 hasil penelitian Transparency International. Korupsi yang seolah menjadi tren ini tumbuh dan berkembang, khususnya dari tahun ke tahun. Korupsi bukan lagi menjadi hal yang memalukan untuk dilakukan oleh para penjabat besar hingga merajalela sampai ke penjabat kelas bawah. Korupsi terjadi akibat dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan diri sendiri seperti sifat tamak, gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal karena persaingan politik untuk merebut kekuasaan sehingga terjadi suap-menyuap yang bekerja sama dengan hukum seperti suap dan sebagainya. Faktor ekonomi seperti akibat merasa tidak puas dengan gaji yang diterima. Faktor organisasi seperti lemahnya sistem dan aturan organisasi sehingga mempermudah anggota atau pejabat tersebut melakukan korupsi. Kemudian tawuran. Tawuran juga menjadi salah satu dekadensi moral budaya terhadap penyelesaian masalah yang sering terjadi pada remaja, khususnya anak sekolah, mencegah sekolah menengah pertama hingga menengah atas. Tawuran biasanya terjadi akibat suatu masalah sepele yang kemudian menjadi ajang penunjukan dan kekuatan diri atau kelompok. Tawuran menjadi begitu mudah dilakukan oleh remaja akibat salah satu budaya tontonan televisi yang kurang mendidik, serta pengawasan orang tua dan guru dalam memberi pendidikan cara penyelesaian masalah terhadap anak didiknya. Yang terakhir ada miras dan narkoba. Miras dan narkoba kini menjelma menjadi barang baru dan biasa dalam pergaulan remaja. Bagaimana tidak? 2 juta dari pengguna aktif narkoba dan miras, 90%-nya adalah remaja. Narkoba dan miras merupakan bentuk dekadensi moral yang berbahaya karena mampu memunculkan sumber dekadensi moral yang lain. Misalnya pencurian, free sex, dan pencurian akibat tubuh yang ketergantungan oleh narkoba. Tentu seorang pecandu akan melakukan berbagai cara untuk menutupi rasa candu mereka akan narkoba. Mengatasi masalah dekadensi moral tentu bukan hal yang mudah. Segala bentuk upaya harus dilakukan bersama oleh segala pihak, baik pemerintah dan seluruh masyarakat.
Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, setidaknya meminimalisir dan mengantisipasi sejak dini masalah dekadensi moral. Yang pertama, pengawasan dan perhatian orang tua. Orang tua memanglah peran penting dalam mendidik dan memberikan pengarahan pada anak. Untuk itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas dilakukan oleh anak seperti melihat tayangan televisi yang kurang mendidik, dan pengawasan dalam menggunakan internet harus diawasi dan diarahkan oleh orang tua. Yang kedua, memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini. Di zaman yang serba canggih dan percampuran budaya asing yang semakin mudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, menuntut orang tua untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak. Pendidikan karakter akan lebih mudah dilakukan sejak anak berusia dini. Hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak terhadap pengenalan lingkungan sekitar dan tentu menuntut pembimbingan orang tua. Pendidikan karakter paling mendasar adalah dengan menanamkan pemahaman nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, sopan santun, religius, toleransi, mandiri, gaya hidup sederhana, mencintai budaya lokal, dan lain sebagainya. Dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini, maka generasi penerus bangsa akan memiliki karakter yang jujur dan jauh dari tindakan korupsi. 3. Penegakan hukum atas pelaku kejahatan. Hukum merupakan salah satu tonggak bangsa dalam memberantas dekadensi moral, karena hukum memiliki fungsi dalam menegakkan dan melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban, dan mengatur masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika hukum mudah dibeli, maka kriminalitas dan korupsi akan terus merajalela. Untuk itu, ketegasan hukum dalam memberikan hukuman yang berat dalam kasus kriminal, terutama tindakan korupsi, adalah hal yang penting dan harus dilakukan oleh aparatur hukum. 4. Meningkatkan pendidikan moral dan agama. Moral merupakan suatu kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku seseorang yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Dengan kata lain, moral tidak memiliki keterikatan terhadap hal apapun dari manusia, di luar diri manusia. Ia tumbuh secara eksplisit dan memberikan aturan-aturan yang dipatuhi oleh diri sendiri dan terbentuk berdasarkan kebudayaan masyarakat setempat. Sementara berbicara dengan moral, erat kaitannya dengan pendidikan agama, sesuatu kepercayaan yang lahir pada diri setiap manusia dan dianggap suci, serta menyangkut suatu kekuasaan yang diyakini lebih besar dari segalanya. Untuk itu, pendidikan agama sangat penting diterapkan khususnya kepada anak sejak usia dini, di mana moral dan akhlak manusia diasah melalui pendidikan agama.